saya Gia Cynthia dengan NIM 42025-130. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan dari pertanyaan yang diberikan mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pertanyaan kedua, jelaskan A. Objek keuangan negara, B. Subjek keuangan negara, C. Proses terbentuknya keuangan negara, dan D. Tujuan keuangan negara. Yang A. Objek keuangan negara. Objek keuangan negara adalah segala sesuatu yang menjadi cakupan atau sasaran dalam pengelolaan keuangan negara. Objek ini mencerminkan apa saja yang termasuk dalam kategori keuangan negara. Objek keuangan negara meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, kebijakan fiskal dan moneter, kekayaan negara yang dipisahkan, dan uang dan barang milik negara. Yang kedua, subjek keuangan negara. Subjek keuangan negara adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola atau menguasai objek keuangan negara. Subjek ini berperan sebagai pelaku dalam sistem keuangan negara. Subjek keuangan negara meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan hukum publik, dan lembaga yang diberi kewenangan mengelola keuangan negara. Yang ketiga, proses terbentuknya keuangan negara. Keuangan negara terbentuk melalui suatu proses yang terstruktur dan berkelanjutan. Proses ini menggambarkan bagaimana kebijakan keuangan dibuat hingga dipertanggungjawabkan. Proses tersebut meliputi perumusan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Yang keempat, tujuan keuangan negara. Tujuan keuangan negara adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keuangan negara juga digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian negara. Tujuan keuangan negara antara lain membiayai penyelenggaraan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan alokasi sumber daya secara efisien. Pertanyaan yang keempat, jelaskan dan berikan contoh penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Penerimaan negara. Penerimaan negara adalah semua pendapatan yang diterima negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Contohnya, pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah semua belanja yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan fungsi negara dan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, dan bantuan sosial. Pembiayaan negara. Pembiayaan negara adalah sumber dana yang digunakan untuk menutup defisit anggaran ketika pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Contohnya, pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, penjualan aset negara, dan penerbitan surat utang negara. Pertanyaan kelima, jelaskan dan berikan contoh bidang keuangan negara. Yang pertama, subbidang pengelolaan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Contohnya, penerimaan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak. Pengeluaran, belanja pegawai, belanja modal, infrastruktur, subsidi, dan dana transfer ke daerah. Yang kedua, subbidang pengelolaan moneter. Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengatur peredaran uang, stabilitas nilai tukar, dan inflasi. Contohnya, penetapan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengaturan cadangan kas minimum bank umum. Yang ketiga, subbidang pengelolaan keuangan negara yang disahkan. Berarti aset-aset negara atau uang negara yang disertakan pada badan-badan usaha milik negara ataupun daerah. Contohnya, penyertaan modal seperti negara ke BUMN seperti PT PLN, PT Pertamina, atau PT KAI. Yang kedua, pengelolaan aset negara oleh lembaga manajemen aset negara. Pertanyaan yang keenam, sebutkan pihak-pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara dan gambarkan alur pembagian kuasa tersebut.
Yang pertama, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya ke Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Selanjutnya ke Gubernur atau Bupati selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pertanyaan ketujuh, sebut dan jelaskan undang-undang yang mengatur tentang kebijakan moneter. Di Indonesia, kebijakan moneter diatur melalui beberapa undang-undang utama yang memberikan wewenang kepada Bank Indonesia selaku bank sentral. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah landasan hukum utama yang memberikan independensi kepada Bank Indonesia dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Bank Indonesia yang bertujuan memperkuat tata kelola dan transparansi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pertanyaan ke-8, buat bagan hubungan subjek pengelola keuangan negara. Hubungan antar subjek keuangan negara bersifat koordinatif dan saling berkaitan. Setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam pengelolaan keuangan negara. Hubungan tersebut meliputi Presiden memberi mandat, Menteri Keuangan mengelola keuangan, Menteri melaksanakan anggaran, pemerintah daerah menjalankan desentralisasi, dan Bank Indonesia mengatur moneter. Pertanyaan terakhir, jelaskan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru pengelolaan keuangan negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bergeser dari pendekatan administratif tahunan menuju pengelolaan berbasis kinerja, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Fokus utama kini adalah hasil daripada sekadar penyerapan anggaran yang didukung oleh tata kelola yang baik serta digitalisasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Poin-poin penting paradigma baru pengelolaan keuangan negara yang pertama, penerapan anggaran berbasis kinerja. Anggaran disusun berdasarkan sasaran kinerja yang ingin dicapai, bukan hanya berdasarkan input atau pengeluaran belanja. Yang kedua, akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Yang ketiga, pengelolaan keuangan terintegrasi. Terjadi perubahan struktur di mana Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer, sementara Menteri atau pimpinan lembaga bertindak sebagai Chief Operating Officer yang bertanggung jawab atas anggaran masing-masing. Yang keempat, digitalisasi, pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi dan efisiensi. Yang kelima, orientasi hasil, menekankan pada manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar penyerapan dana habis. Yang keenam, pengelolaan aset negara, fokus beralih dari sekadar penatausahaan administratif menjadi pengoptimalan nilai aset negara agar produktif.